Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita akan membaca syarah Al-Qawaid Al-Arba' dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita mulai dari awal, dari baik. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karima, saya mohon kepada Allah al-karim yang maha mulia, Rabbal arsyil azimi, Rabb yang menguasai, yang memiliki arsy yang sangat agung, an yatawallaka fid dunya wal akhirati, semoga Allah menjadi penolong engkau di dunia dan di akhirat. Wa an yaj'alaka, dan semoga Allah menjadikan engkau mubarakan, orang yang diberkahi, aina ma kunta, dimanapun engkau berada. Wa an yaj'alaka, dan semoga Allah menjadikan engkau mimman idza u'tiya syakara, termasuk dari kelompok orang yang jika diberi bersyukur, wa idza tuliya sabara, dan apabila diberi ujian atau cobaan bersabar, wa idza adnaba istighfara, dan apabila dia berbuat dosa beristighfar. Fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adati, sesungguhnya ketiga hal ini adalah tanda kebahagiaan. Dijelaskan oleh Syekh hafizahullah ta'ala, hadhihi al-qawaidul arba'u, 4 kaidah ini, allati arlafaha, yang ditulis Syekhul Islami Muhammad ibnu Abdul Wahhabi, oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa hiya risalatun mustaqillatun, dan buku ini adalah sebuah risalah yang mustaqillah, yang terpisah, risalah yang tersendiri. Walakinnaha, meskipun demikian, risalah tersebut yang dia memiliki spesifikasi tersendiri, tutba'u, dia itu dicetak, diterbitkan, maksudnya dicetak, ma'a thalathatil usuli, digabungkan dengan kitab thalathatil usul, dicetak, ya, sering dicetak, ya, bergabung dengan thalathatil usul, karena qawaid arba' ringkas. Untuk apa? Min ajlil hajati ilaiha, yaitu dalam rangka atau karena kebutuhan kepada risalah ini, risalah qawaid arba'. Supaya apa? Litakuna fi mutanawali aidi thalabatil ilmi, supaya risalah ini bisa berada di mutanawali, yaitu di jangkauan tangan para penimba ilmu, supaya risalah ini sampai kepada para penimba ilmu dengan mudah, karena dia dicetak bersama usul ats-tsalatsah. Wal qawaidu jam'u qaidatin, dan qawaid itu adalah bentuk jamak dari kata qaidah. Wal qaidatu hiya, dan qaidah itu apa? Al aslu alladhi yatafarra'u anhu masailu katsiratun aw furu'un katsiratun, yaitu suatu pokok, ya, yang bercabang darinya masalah-masalah yang banyak atau cabang-cabang yang banyak yang bersumber dari satu pokok. Wa matmunu hadhil qawaidi al-arba'i, dan kandungan dari 4 kaidah ini, allati dzakaraha asy-syaikhu, yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, ma'rifatut tauhidi wa ma'rifatut syirki, adalah mengenai pengetahuan
tentang tauhid dan pengetahuan mengenai kesyirikan. Nah, wa ma hiya al-qaidatu fit tauhid, dan apakah itu kaidah di dalam tauhid? Itu akan dijelaskan. Wa ma hiya al-qaidatu fi syirki, dan apakah itu kaidah dalam hal kesyirikan? Kenapa? Li'anna katsiran minan nasi, karena banyak dari manusia yatakhabbatuna fi hadainil amrayni, yaitu melakukan yatakhabbatuna, yaitu istilahnya apa? Penyimpangan atau kekeliruan. Ya, banyak orang itu keliru dalam fi hadainil amrayni, dalam kedua hal tadi. Yatakhabbatuna fi makna tauhid, mereka itu ya keliru atau ngawur ya mengenai makna tauhid. Ma huwa, apa itu tauhid? Wa yatakhabbatuna fi makna syirki, dan mereka itu keliru atau ngawur dalam memaknai syirik. Kulun, yang mana setiap orang yufassiruhuma, menafsirkan keduanya, tauhid dan syirik itu apa? Ala hasabi bawahu, sesuai dengan keinginannya masing-masing. Walakinnal wajibat, akan tetapi yang wajib, yang semestinya, seharusnya, annana narji'u, bahwasanya kita ini harus kembali fi taq'idina, ketika menetapkan kaidah. Fi taq'idina, dalam menetapkan kaidah itu kita kembali ila kitab wa sunnati, kepada Alkitab dan As-Sunnah. Untuk apa? Liyakuna hadza taq'idu taq'idan sahihan, supaya penetapan kaidah ini menjadi penetapan kaidah yang sahih, yang benar, saliman, yang selamat, ma'khudan, yang itu diambil min kitabillahi wa sunnati rasulihi, itu dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La siyama, terlebih-lebih lagi, fi hadzainil amrainil azimaini, dalam kedua perkara yang agung ini, yaitu at-tauhidi wa syirki, dalam perkara tauhid dan kesyirikan. Maka ini harus benar-benar lebih diperhatikan. Wa syekh rahimahullahu, dan syekh, semoga Allah merahmati beliau, lam yadhkur hadhil qawaida min indihi, tidaklah beliau menyebutkan kaidah-kaidah ini, 4 kaidah ini dari dirinya sendiri. Beliau bukan mengarang-arang. Aw min fikrihi, atau dari pemikirannya, kama yaf'alu dzalika katsirun minal mutakhabbitina, sebagaimana dilakukan oleh banyak dari orang-orang yang mutakhabbitin, yang ngawur. Banyak orang-orang yang ngawur, menyimpang. Wa inna ma akhadha hadhil qawaida, akan tetapi beliau itu mengambil kaidah-kaidah ini min kitabillah, dari kitab Allah Al-Qur'an. Wa min sunnati Rasulillah, dan juga dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sirati, dan juga dari sirah, yaitu perjalanan hidup beliau, dari sejarah. Wa idza arafta hadhil qawaida, maka jika Anda telah memahami atau mengenal kaidah-kaidah ini nanti, wa fahimtaha, dan Anda memahaminya dengan baik, sahula alaika, maka akan mudah untuk Anda, ba'da dzalika, setelah itu, ma'rifatu tauhidil ladzi ba'atsallahu bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu, mengenali tauhid yang Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya untuk mengajarkan tauhid ini. Wa anzala bihi, dan Allah turunkan dengan tauhid ini, ya, dengan ajaran ini, kutubahu, di dalam kitab-kitabnya. Allah turunkan kitab-kitabnya untuk mengajarkan tauhid. Wa ma'rifatu syirki, dan akan mudah bagi Anda mengenali kesyirikan, alladzi hadzarallahu minhu, yang Allah peringatkan, wa bayyana khatrahu, dan Allah terangkan tentang bahayanya, wa dararahu, dan
bahayanya di dunia wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Wa hadza amrun dan ini adalah amrun, suatu perkara muhimun jiddan, yang penting sekali. Wa huwa alzamu alaika, dan hal itu lebih wajib. Alzamu itu lebih wajib atas anda, min ma'rifati ahkami sholati, daripada mengenali hukum-hukum sholat, wa zakati, ataupun mengenali hukum-hukum zakat, wal ibadati, ataupun ibadah-ibadah yang lain, wasairil umuri diniyati, dan seluruh urusan-urusan agama, semuanya di bawah hal ini. Kenapa? Li'anna hadza huwal amrul awwaliyyu, karena perkara akidah ini adalah perkara yang paling pertama, yang bersifat primer, wal asasu, dan fundamental. Li'anna salata wal zakata, karena sesungguhnya salat dan zakat, wal hajja, demikian juga haji, wa ghairuha, dan yang lainnya, minal ibadati, dari ibadah-ibadah, la tasihu, tidaklah sah, tidak benar, idza lam tubna, jika dia tidak dibangun, ala aslil aqidati shahihati, di atas pokok akidah yang benar. Wahiyat tauhidul khalisu, itu tauhid yang murni untuk Allah azza wa jalla. Faqad qaddama rahimahullah li hadhil qawaidil arba'i, dan sungguh beliau rahimahullah telah qaddama, telah mengawali, memberikan pengantar, ya, untuk 4 kaidah ini. Apa itu? Bi muqaddimatin azimatin, dengan suatu muqaddimah yang sangat agung. Fiha, yang di dalam muqaddimah ini apa? Ad-du'a'u, terdapat doa, li talabatil ilmi, bagi para pencari ilmu, wa tanbihu ala ma sayaquluhu, dan juga tanbih, yaitu peringatan ataupun maksudnya peringatan itu yaitu pemberitahuan, ya, mengenai apa? Ma'alama sayaqulu, apa yang beliau itu akan sampaikan, ya, supaya orang lebih perhatian, namanya disampaikan supaya orang lebih perhatian, namanya peringatan. Yang mana beliau Syekh berkata, ya, as'alullaha al-azima, ya, kalau di matanya kan as'alullaha al-karimah, ya. Ini maklum, mungkin Syekhnya juga lupa. Walaupun ini sudah lama, ya. Saya minta kepada Allah al-azim, yang maha agung, Rabbal arsyil karimi, Rabb pemilik ars yang karim, yang mulia, atau al-karimah. Ya, harusnya kan as'alullah al-karim Rabbal arsyil azim, ya. Ya, namanya ceramah. Ani tawallaka fid dunya wal akhirati, ini kan yang nulis, yang mentranskrip juga beliau mungkin nggak berani juga merubah. Sehingga sekarang jadi kibar ulama juga ini, Syekh Abdussalam bin Abdullah Sulaiman, di Hayat Kibar Ulama. An yatawallaka fid dunya wal akhirati, semoga Allah menjadi penolong Anda di dunia dan di akhirat. Wa yaj'alaka, dan semoga Allah menjadikan Anda mubarakan, orang yang diberkahi, aina ma kunta, dimanapun engkau berada. Wa yaj'alaka mimman idza utiya syakara, dan semoga Allah menjadikan engkau termasuk orang yang jika diberi nikmat itu bersyukur. Wa idza tuliya sabara, dan jika diberi cobaan bersabar. Wa idza adnaba istighfara, dan jika dia berbuat dosa maka segera beristighfar. Fa inna haula'i, lalu di matan tadi, fa inna hadhihi thalatha hiya unwanus sa'adati, ketiga hal ini itulah tanda kebahagiaan. Hadhihi muqaddimatun azimatun, ini adalah suatu muqaddimah yang sangat agung.
fiha yang di dalamnya apa? Doa terdapat doa mina syekhi dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Untuk siapa? Doa yaitu likulli talibi ilmin, bagi setiap penimba ilmu, yata'allamu aqidatahu, yang mempelajari akidahnya, yuridu bidzalika al-haqqa, yang penimba ilmu itu menghendaki kebenaran, yang memang dia mencari kebenaran. Wa yuridu bidzalika tajannubat dhalali wasyirki, yang dia menghendaki dengan mencari ilmu adalah untuk menjauhi kesesatan dan menjauhi kesyirikan. Maka doa ini tertuju kepada mereka, ditujukan untuk mereka. Fa innahu hariyun, maka orang semacam itu yang menimba ilmu dengan serius, fa innahu hariyun, maka sungguhlah dia pantaslah, cocok, layak bagi dirinya an yatawallahu Allahu, supaya Allah menjadi penolong baginya di dunia dan di akhirat. Wa idza tawallahu Allahu, jika Allah menjadi penolong baginya di dunia dan di akhirat, fa innahu la sabila ilal makarihi an tasila ilaihi, maka tidak ada lagi jalan, tidak ada lagi celah bagi hal-hal yang tidak menyenangkan, keburukan, sampai mengenai dirinya. La fi dinihi wala fi dunyahu, tidak dalam masalah agama, tidak juga dalam urusan dunia, akan terjaga dia karena Allah menjaganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah waliyul ladzina amanu, Allah adalah penolong, wali yaitu penolong bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana bentuk pertolongan yang Allah berikan? Yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur, yang mana Allah mengeluarkan mereka, orang-orang beriman itu, dari berbagai kegelapan, yaitu berlapis-lapis kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru, sementara orang yang kafir, awliya'uhumut taghut, maka penolong mereka adalah taghut. Yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat, yang taghut itu apa? Mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Yang dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa annal kafirina la maula lahum, orang kafir itu tidak punya penolong, karena yang menolong taghut, berarti tidak ditolong. Fa idza tawallaka Allahu, jika Allah itu menjadi penolong Anda, akhrajaka, maka Allah mengeluarkan Anda dari mana? Minadz-dzulumati, dari berlapis-lapis kegelapan, dzulumati syirki wal kufri wasyukuki wal ilhadi, kegelapan-kegelapan yang terdiri dari kesyirikan, kekafiran, keraguan-raguan dan penyimpangan, ila nuril imani wal ilmin nafi, menuju cahaya keimanan, cahaya ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Dzalika, sebagaimana Allah mengatakan, dzalika bi anna Allah maula alladzina amanu. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah maula, itu penolong bagi orang-orang yang beriman. Wa annal kafirina la maula lahum, sementara orang-orang kafir itu tidak punya penolong. Fa idza tawallaka Allahu bi riayatihi, kata Syekh, jika Allah itu menjadi penolong untuk Anda, bi riayatihi, dalam bentuk riayah, yaitu pemeliharaan. Allah memelihara, menjaga dirinya, wa bi taufiqi, dan dengan taufik hidayah yang Allah curahkan untuknya, wa hidayatihi, dan hidayah petunjuk yang Allah berikan kepadanya di dunia dan di akhirat. Kalau Allah menjadi penolong Anda, fa innaka tas'adu, maka sesungguhnya Anda akan berbahagia.
sa'adatan la syaqa'a ba'daha abadan, suatu kebahagiaan yang tidak ada lagi kesengsaraan setelahnya selama-lamanya, yaitu kebahagiaan di surga. Di dunia ketika orang itu ditolong oleh Allah, yatawallaka, Allah akan memberikan pertolongan kepada Anda. Bil hidayati, dengan curahan petunjuk, wa taufiqi, dan bimbingan taufik, ilham, wasairi alal manhaji salimi, sehingga Anda bisa berjalan di atas jalan yang selamat, jalan yang lurus di dunia, dan mati di atas iman. Wa fil akhirati yatawallaka, dan di akhirat nanti Allah akan menolong Anda. Bi an yudkhilaka jannatahu, itu dengan Allah masukkan Anda ke dalam surganya. Khalidan, kekal, mukhalladan, dan dikekalkan di dalamnya. La khaufun, tidak ada rasa takut di surga. Wala maradun, tidak ada penyakit di surga, tidak ada orang sakit di surga. Wala syaqaun, dan tidak ada kesengsaraan di surga, tidak ada orang susah. Wala kabarun, dan tidak ada ketuaan, tidak ada masa tua di surga, nggak ada orang tua. Wala makarihun, dan tidak juga berbagai hal yang makruh, yang tidak disukai, maksudnya semua perkara yang tidak disenangi itu tidak ada di surga, karena surga isinya semua menyenangkan. Jadi kalau orang mengatakan rokok makruh, di surga nggak ada rokok. Hadhihi walayatullahi li abdihil mu'mini, maka ini adalah walayah, yaitu pertolongan yang Allah berikan kepada hamba yang beriman di dunia dan di akhirat. Nah, qala, kemudian Syekh berkata, wa an yaj'alaka mubarakan ainama kunta, dan semoga Allah menjadikan Anda itu diberkahi dimanapun Anda berada. Idza ja'alaka Allahu, jika kata Syekh Shalih Fauzan, jika Allah menjadikan Anda itu mubarakan, orang yang diberkahi, ya, aina ma kunta, dimanapun Anda berada, kapanpun, dimanapun, fahadha huwa ghayatul matalibi, maka itu merupakan puncak dari cita-cita yang tertinggi. Ya ja'alullahul, sehingga apa, kata Syekh, ya ja'alullahul barakata fi umurika, kalau Anda diberkahi maka Allah akan berikan keberkahan itu pada umur Anda, umurnya penuh dengan kebaikan. Wa ya ja'alul barakata fi rizkika, dan Allah menjadikan keberkahan itu pada rizki yang Allah berikan kepadamu. Wa yaj'alul barakata fi ilmika, dan Allah menjadikan keberkahan itu pada ilmu yang Anda miliki. Wa yaj'alul barakata fi amalika, dan Allah menjadikan keberkahan juga pada amal yang Anda kerjakan. Wa yaj'alul barakata fi dzurriyyatika, dan Allah menjadikan keberkahan itu pada keturunan, itu anak keturunan Anda. Aina ma kunta tusahibka al barakatu, ya, dimanapun Anda, maka akan menyertai diri Anda keberkahan. Aina ma tawajjahta, kemanapun Anda menuju, kemanapun Anda mengarah, apapun yang Anda lakukan, tusahibka al-barakatuh. Aina ma tawajjahta, kemanapun Anda itu mengarah, yaitu berjalan, menuju ke arah manapun, ke tempat apapun, ya, kemana saja, dimanapun. Wa hadza khairun azimun, maka ini adalah suatu kebaikan yang
sangat besar. Wa fadlun minallahi, dan ini adalah karunia, ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba. Qala, kemudian beliau mengatakan, wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara, dan semoga Allah menjadikan Anda termasuk orang yang jika diberi nikmat itu bersyukur. Ya. Khilafal ladzi, dan ini berbeda keadaannya orang yang idza utiya kafara nikmata, jika diberikan nikmat itu justru mengkufuri. Ya, kufur kan maknanya menutup. Dia menutupi nikmat itu, mengingkarinya, wa batiroha, dan dia menolaknya. Maksudnya dia kufur nikmat. Dia menutupi nikmat itu dari Allah, tidak mengakuinya. Fa inna katsiran minan nasi, karena apa kata Syekh? Karena banyak dari manusia ini yang hidup di dunia, idza utu nikmata, ketika mereka diberikan nikmat, ya, sehat misalnya atau selamat dari musibah, kafaruha, mereka justru menutup-nutupinya, mengingkari bahwa nikmat itu dari Allah. Wa angkaruha, dan mereka mengingkarinya, menyangkal seolah-olah itu bukan diberikan kepadanya, bukan pemberian. Wa sarafuha fi ghairi ta'atillah, dan mereka justru memanfaatkan, menyalurkannya, menggunakannya di dalam selain ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal mereka Allah beri nikmat, tapi tidak digunakan untuk taat. Fasarat sababan lisaqati, maka jadilah yang tadinya itu nikmat-nikmat itu, jadilah dia menjadi sebab kesengsaraan, kebinasaan mereka karena kufurnya. Amma man yashkuru, adapun orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, fa innallaha yazidu, maka sesungguhnya Allah pasti memberikan tambahan nikmat kepadanya, dan itu janji Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ita'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika ta'adzana, yaitu memberikan permakluman, ya, pengumuman. Rabb kalian yaitu Allah, apa itu? Allah berikan pengumuman, la in syakartum la azidannakum, benar-benar jika kalian bersyukur, ya, dengan segala macam makna syukur, la azidannakum, benar-benar pasti aku akan. Di sini ada banyak taukid, kan ada lam, ada nun taukid, la in syakartum, ya, pasti, ya, Allah akan aku tambahkan kepada kalian itu nikmat. Wallahu jalla wa ala, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi sifatnya, yazidu syakirina min fadlihi, Allah pasti akan menambah kepada orang-orang yang bersyukur dari karunia-Nya dan kebaikannya. Allah pasti tambahkan. Fa idza aradtal mazida, maka ini resepnya, kalau Anda ingin tambahan dari nikmat-nikmat, nikmat itu semakin berkembang, fashkurillah azza wa jalla, maka bersyukurlah Anda. Kuncinya cuma satu, bersyukur kepada Allah. Wa idza aradta, tapi kalau Anda ingin sebaliknya, zawalan ni'ami, lenyapnya, hancurnya nikmat-nikmat itu, ya sudah, fakfurha, maka ingkarilah, kufurlah atas nikmat-nikmat tersebut. Qala, kemudian beliau berkata, wa idza ubtuliya sabara, jika orang itu diberikan cobaan, musibah, maka dia bersabar. Allah jalla wa ala yabtalil ibadah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ujian, ya, cobaan bagi para hamba. Di antaranya apa? Yabtalihim bil masaibi, Allah memberikan ujian kepada mereka manusia itu dengan berbagai macam bentuk musibah. Yabtalihim bil makarihi, dan Allah memberikan ujian kepada mereka dengan berbagai perkara yang makarih, yang tidak disukai, tidak disenangi. Banyak orang tidak suka
Yabtalihim bil a'da'i, bahkan juga Allah menguji mereka para hamba ini orang beriman bil a'da'i, dengan adanya musuh-musuh minal kufari wal munafikin, baik dari kalangan orang kafir maupun orang-orang munafik yang itu memusuhi Islam. Maka bagaimana sikap yang seharusnya? Fayahtajuna ila sabri, maka mereka orang beriman butuh untuk sabar. Orang yang beriman butuh untuk sabar. Wa adamil ya'si, dan tidak putus asa. Karena sabar itu harus disertai harapan, ya, supaya tidak putus asa. Wa adamil qunuti min rahmatillahi, dan tidak kunut, yaitu pupus harapan dari rahmat Allah. Maka sabar tidak ada habisnya. Wa yathbutuna ala dinihim, dan mereka butuh untuk bisa tetap tegar, ya, teguh di atas agama. Wala yatazahzahuna, dan tidak tergoncang atau terombang-ambing ma'al fitani, bersama dengan berbagai macam fitnah yang menerpa. Karena fitnah itu akan menggoncangkan iman. Aw yastaslimuna lil fitani, atau supaya mereka itu tidak pasrah, ya, menyerah kepada gemburan-gemburan fitnah, larut di dalam fitnah, supaya mereka tidak larut di dalam arus fitnah, tidak terombang-ambing, tidak larut, ya. Bal, akan tetapi, atau bahkan mereka itu orang yang beriman, yasbutuna ala dini, karena sabar tadi, maka mereka itu bisa kokoh di atas agamanya. Wa yasbiruna ala ma yuqasuna minal at'abi fi sabiliha, dan mereka pun bersabar dalam menghadapi apa yang mereka temui minal at'abi, dari berbagai macam perkara yang at'ab, membuat letih, capek, fi sabiliha, di atas jalan ini. Bikilah billadzi, berbeda dengan orang yang idzabtuliya jazia, ketika dia diberi cobaan dia jazia, yaitu berkeluh kesah, marah, maksudnya dia protes, ya. Jazia yaitu protes, wa tasakhata, dia marah, murka, dia protes, dia benci, gitu kan, kepada ketetapan Allah, musibah tadi. Wa qanita, dan saking beratnya musibah akhirnya dia berputus asa. Qanito, dia berputus asa min rahmatillahi, dari rahmat Allah. Habis harapan. Fahadha yuzadu ibtila'an ila ibtila'an, maka kalau orang seperti ini sudah kena musibah, enggak sabar, habis tidak punya harapan lagi kepada rahmat Allah, maka ini ditambahkan padanya bencana di atas bencana. Sudah jatuh tertimpa tangga, gemblekan. Wa masaiba ila masaiba, dan dia akan semakin berlipat musibah di atas musibahnya. Musibah dunia ditambah musibah agama. Ini orang yang tidak sabar. Makanya disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan mengenai sifat orang yang beriman, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum pasti Allah berikan ujian, cobaan. Orang beriman pasti menghadapi ujian. Kalau tidak pernah diuji berarti dipertanyakan imannya. Faman radiya falahu ridha, barang siapa yang ridha dengan ketetapan Allah, dia diberi musibah, dia ridha dengan ketetapan takdir Allah.
falahu ridho, maka Allah ridho kepadanya. Al jaza min jinsil amal. Wa man sakhito, tapi barang siapa yang marah, protes kepada takdir Allah seolah Allah enggak adil, Allah itu aniaya, Allah zalim, dengan menimpakan musibah kepadanya. Apa salah saya gitu kan? Kenapa saya kena musibah juga gitu. Wong saya gini begitu katanya. Fa alaihi sakhatu, maka atas dirinya Allah pun murka karena dia tidak terima dengan ketetapan Allah. Kalau kamu enggak terima, ya Allah enggak terima juga. Karena Allah Maha Adil, enggak mungkin Allah zalim. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa aghamun nasi bala'an al-anbiya'u tsummal amthalu fal amthalu. Yang paling berat manusia ini cobaannya siapa? Para nabi. Karena para nabi paling kuat imannya. Tsummal amthalu, kemudian yang seperti mereka, yaitu para ulama, para sahabat. Fal amthalu, dan orang-orang yang seperti mereka setelahnya. Ubtuliya ar-rusulu, telah diberikan cobaan para rasul. Jangan kira rasul itu enggak diuji, banyak ujiannya. Maka orang yang paling banyak ujiannya para nabi, para rasul. Wabtuliya siddiqun, demikian juga orang-orang yang di bawah para nabi siddiqun, orang-orang yang siddiq. Wabtuliya syuhada, orang-orang yang mati syahid, berjuang di medan jihad, diberikan banyak cobaan. Waktu liya ibadullahil mu'minuna, demikian juga diberikan ujian hamba-hamba Allah yang beriman sekadar dengan iman mereka. Lakinnahum sabaru, tetapi karena mereka masih beriman, mereka tetap bisa sabar, dia tahan lisannya dari berkeluh kesah. Amma al-munafiqu, adapun orang yang munafik ataupun orang yang imannya lemah, faqad qala Allah fihi, Allah mengatakan apa? Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin, dalam surat Al-Hajj. Dan sebagian manusia ada yang beribadah kepada Allah ketika beramal itu ala harfin, di pinggiran. Harfin maknanya yakni tarfin, di tepinya. Suka minggir-minggir, maksudnya bagaimana? Fa in asabahu khairun, maksudnya ini, jika, ini tafsirannya, jika menimba dirinya khairun, yaitu kebaikan, nikmat maksudnya, diberikan yang enak-enak, itma'an nabihi, dia pun tenang karena dikasih nikmat ujiannya. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi, tapi ketika ditimpa oleh fitnah, yaitu musibah, kesusahan, maka dia berbalik ya ke belakang, ya khasirat dunya wal akhirat, sehingga dia merugi, wal akhirata, dia merugi di dunia dan di akhirat. Dia rugi di dunia karena sudah terkena musibah, dan dia rugi di akhirat karena dia tidak dapat pahala dan berdosa. Dzalika huwal khusranul mubin, itulah apa? Kerugian yang sangat jelas, karena ruginya berlipat ganda. Fadunya, kenapa ya? Karena nggak sabar. Orang yang nggak sabar itu ujung-ujungnya rugi. Orang rugi itu karena nggak sabar. Maka orang yang sukses yang sabar. Fadunya laisa daiman na'iman wa tarafan, maka dunia ini tidaklah senantiasa apa? Naim, senang terus, nikmat terus, tidak. Wa tarafan, ataupun penuh dengan kemewahan terus, ya, tidak. Wa maladzatin, ataupun penuh dengan lezat-lezat terus, wa sururan, kegembiraan, ya, wa nasran, dan apa? Kemenangan, ya. Enggak mesti orang walaupun beriman, walaupun perang bisa saja kalah. Laisa daiman hakadha, ya, tidaklah senantiasa seperti itu. Istilahnya roda itu kan berputar, tidak mesti di atas. Hakadha Allah yudawiluha bainal ibadi, Allah itu apa? Mempergilirkan dunia ini di antara para hamba. Ada jatahnya, sudah ada gilirannya. Ya, gilirannya susah ya susah, yang penting sabar. Lihat kata Syekh, ya, ini perkataan orang yang sudah merasakan kehidupan. As-sahabatu afdhalul ummati, lihatlah para sahabat, umat yang paling mulia, paling utama, orang-orang terbaik, ya, orang-orang pilihan yang imannya itu luar biasa.
Sampai kata Umar, seandainya ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh umat, lebih berat imannya Abu Bakar. Madza jara alaihi minal ibtila'i wal imtihani, apa yang menimpa mereka dari ujian dan cobaan. Ya, kalau kita bicara cobaan, para sahabat orang yang paling berat. Qala ta'ala, Allah mengatakan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya. Dan itulah hari-hari, masa hari demi hari-hari yang kami pergilirkan di antara para manusia. Ada saatnya orang itu menang, ada saatnya dia kalah, ada saatnya dia susah. Itu dunia seperti itu. Dan itu cuma sebentar. Falyuwattinil abdu nafsahu. Maka hendaknya melatih, menggembleng seorang hamba itu di jiwanya, dia gembleng jiwanya. Istilahnya orang itu harus tahan banting gitu ya. Annahu idza tuliya, bahwasanya ketika dia suatu ketika diberi cobaan, fa inna hadza laisa khassun bihi, bahwa musibah ini, cobaan ini tidak hanya untuk dia saja. Tadi kasih pandemi, ini pandemi dulu juga sudah ada. Fa hadza sabaqa li auliya ilahi, ini sudah pernah terjadi pada orang-orang yang Allah cintai. Bahkan mungkin lebih berat. Fayuwattinu nafsahu, maka hendaknya dia gembleng, dia siapkan jiwanya itu, wa yasbiru, dan dia sabar, wa yantadhiru al-faraja, bacanya apa? Faraja. Kalau dibaca farja maknanya kemaluan. Wa yantadhiru al-faraja, hendaknya dia tunggu, ya, namanya orang sabar itu ya harus mau menunggu. Apa yang ditunggu? Al-faraja, yaitu solusi, jalan keluar, karena masalah itu ada jalan keluar ya. Inna ma'al usri yusra. Minallahi, yang itu akan datang dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan kasih solusinya. Intinya sabar. Makanya dikatakan oleh Syekh, wal akibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik ya itu pasti diperoleh bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau dia tidak bertakwa ya tidak akan mendapat kesudahan yang baik. Ya, kita cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.